Halo semuanya. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri bagian keempat, yaitu dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun, baik memperbesar ataupun memperkecil, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Untuk bisa melakukan dilatasi, diperlukan beberapa informasi, antara lain faktor skala dan pusat dilatasi. Faktor skala menentukan ukuran pembesaran atau pengecilan dari bangun yang asli. Misalnya, K lebih dari 1, maka benda diperbesar. Contohnya, K sama dengan 2, artinya diperbesar 2 kali, sedangkan K sama dengan 3, artinya diperbesar 3 kali. Jika K di antara 0 dan 1, maka benda diperkecil. Misalnya K-nya 1/2, artinya diperkecil 2 kali, sedangkan kalau K-nya 1/3, artinya diperkecil 3 kali. Nah, pusat dilatasi berbentuk titik koordinat. Untuk tingkat SMP, titik pusatnya selalu 0,0. Untuk bisa lebih paham tentang dilatasi, yuk kita belajar dari gambar dulu. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Nah, kalau kita lihat, gambar biru cenderung lebih besar daripada gambar yang merah untuk yang A, sehingga ini merupakan dilatasi yang diperbesar. Bagaimana dengan B? Kalau kita perhatikan, segitiga biru cenderung lebih kecil daripada segitiga yang merah. Jadi kita simpulkan gambar ini merupakan dilatasi diperkecil. Lalu yang C, karena ukurannya sama namun bentuk bangunnya sudah berbeda, ini bukan disebut dilatasi. Lalu yang D, kita bisa lihat bahwa gambar yang biru lebih besar dari gambar yang merah. Nah, ini merupakan dilatasi yang diperbesar. Lalu yang E, kita lihat gambar yang biru lebih besar dari gambar yang merah. Artinya ini juga merupakan dilatasi yang diperbesar. Sedangkan yang F, kita sudah bisa lihat dengan jelas bahwa gambarnya tidak diperbesar maupun diperkecil. Nah, lagi pula bentuk bangunnya juga sudah berbeda, sehingga ini bukanlah dilatasi. Nah, kita bisa lihat di sini ada 6 buah segitiga yang sudah didilatasi. Nah, kita bisa lihat ada tulisan gambar asli, artinya segitiga yang biru adalah gambar asli dan yang menjadi patokan untuk segitiga yang lainnya. Nah, kalau gambar yang asli biasanya K-nya bernilai 1. Untuk segitiga yang hijau, K-nya bernilai 2 dan kalian bisa lihat sendiri bahwa segitiga yang biru 2 kali lebih besar daripada segitiga yang biru. Begitu juga dengan segitiga yang kuning. Karena lebih kecil, nah maka di sini ditulis K 1/2, artinya segitiga yang kuning diperkecil 2 kali dari segitiga yang biru. Nah, bagaimana dengan segitiga-segitiga yang ada di kuadran 3? Nah, ini merupakan hasil dilatasi dengan nilai K negatif. Jadi segitiga biru adalah negatif setengah, segitiga merah negatif 1, dan segitiga oranye adalah mempunyai K-2. Nah, jadi kalau misalnya nilai K-nya negatif, otomatis si gambarnya itu sudah tidak lagi berada di kuadran yang sama. Gitu ya. Jadi kalau gambarnya di kuadran 1, artinya kalau K-nya negatif ada di kuadran 3. Nah, kalau gambar aslinya ada di kuadran 2, tentu hasil dilatasinya akan ada di kuadran 4. Nah, sekarang kita mengerjakan dulu contoh kasus yang ada di layar ya. Gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Tentukan faktor skala dan pusat dilatasinya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pusat dilatasi untuk tingkat SMP selalu 0,0. Jadi sudah jelas jawabannya adalah 0,0. Nah, sekarang faktor skalanya. Nah, karena segitiga biru kelihatan jelas lebih besar daripada segitiga merah, maka sudah jelas ini diperbesar. Namun berapa faktor skalanya? Nah, kita ambil saja salah satu titiknya. Titik C mempunyai koordinat 1,1 dan titik C aksen mempunyai koordinat 2,2. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa segitiga ini didilatasi dengan K
sebesar 2. Nah, yang di dalam layar ini juga kita bisa lihat ada 3 buah segitiga. Nah, mana gambar yang asli? Gambar yang asli tentu adalah segitiga yang hitam. Lalu segitiga yang biru diperbesar terhadap segitiga yang hitam. Dan segitiga yang kuning diperkecil terhadap segitiga yang hitam atau gambar aslinya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan rumus agar kita tidak perlu lagi menggambar untuk bisa menentukan hasil dilatasinya. Nah, contoh, sebuah bangun segitiga dengan titik A 3,1, B 2,2, dan C 1,2 didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat dilatasi 0,0. Tentukan hasil dilatasinya. Nah, di sini saya sudah sajikan gambar menggunakan koordinat kartesius, lalu saya daftarkan satu persatu titiknya. Titik A yang tadinya 3,1 menjadi 6,2, titik B dari 2,2 menjadi 4,4, lalu titik C dari 1,2 menjadi 2,4. Nah, bagaimana Anda bisa menarik kesimpulan dari contoh ini? Nah, kesimpulannya adalah jika suatu titik memiliki koordinat x, y dan didilatasi sebesar K dengan pusat 0,0, maka hasil dilatasinya adalah Kx, Ky. Atau lebih singkatnya adalah kalian cukup mengalihkan absis dan ordinat dengan K, atau yang biasa kita sebut dengan faktor skala. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Sebuah bangun segitiga dengan titik A 1,1, B 1,4, dan C 3,1 didilatasi dengan faktor skala 4 dan dengan pusat dilatasi 0,0. Tentukan hasil dilatasinya. Nah, jadi karena kita sudah punya rumus, maka kita langsung saja kalikan dengan 4 sehingga hasilnya seperti ini. Jadi tidak perlu lagi kita gambar dengan koordinat kartesius. Jadi kita bisa menentukan jawabannya dengan tepat dan juga cepat. Nah, kalau misalnya kita gambar di koordinat kartesius, kira-kira gambarnya seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan faktor skala dan pusat dilatasinya. Nah, pusat dilatasi sudah jelas pasti 0,0 untuk tingkat SMP. Nah, bagaimana dengan faktor skala? Kita lihat di layar ada dua buah segitiga. Segitiga yang berwarna merah dan segitiga yang berwarna biru. Kalau kita amati, segitiga yang asli adalah segitiga yang berwarna merah. Misalnya saja kita ambil satu titik yaitu X. X mempunyai koordinat min 4,4. Lalu X aksen mempunyai koordinat min 1,1. Nah, dan kita sudah bisa lihat jelas bahwa segitiga yang biru atau hasil dilatasinya diperkecil. Nah, jadi kita lihat min 4,4 dengan min 1,1 itu merupakan hasil perkalian dengan pecahan sehingga bilangannya menjadi semakin kecil. Jadi min 4 dikali berapa supaya menjadi min 1 dan 4 dikali berapa supaya menjadi 1. Jawabannya adalah 1/4. Jadi faktor skalanya adalah 1/4 dengan pusat dilatasi 0,0. Materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.